Cek. Oke, Malay. Ya, kembali lagi bersama Diutarakan Podcast. Ya, baik lagi gitu. Intronya gak apa-apa. Lu kan gak suka, gue lupa lagi. Kencengin aja Gi, nggak apa-apa Gi. Apa kita mau bahas apa Gi? Kita akan bahas sebuah fenomena yang lagi hangat di masyarakat nih, yaitu tentang persepsi mempunyai anak. Atau kalau yang lagi viral tuh disebutnya child free. Child free. Oh ya. Ya emang masih minggu-minggu ini sih masih jadi trending topik sih yang Masih. Influencer Indonesia yang di luar negeri itu Iya. gitu kan ya. Gak usah disebut kali ya, tapi Iya. udah tahu sih kayaknya. Pasti udah tahu sih. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut lu gimana Gi? Maksud gue gini, ini kan kontroversi ya. Iya. Mungkin lu antara kontra atau pro gitu. Kita nggak tahu nih. Kalau gua kan pasti pro nih, karena gua kan udah istri gua lagi ngandung nih, kebetulan emang udah 5 bulan juga nih kan. Oh iya, udah masuk bentar lagi ya. Iya, bentar lagi. Enggak, ya bentar sih. Udah masuk setengahnya lah. Udah masuk setengahnya gitu. Nah, kalau misalnya lu kan yang emang ini gua ngelihat nih, lu udah nikah udah lama nih gitu kan ya. Tapi belum ada anak, gue curiga nih jangan-jangan lu punya program child free ya? Gimana Gi? Enggak sih sebenarnya kalau gua memandang hal tersebut, kayaknya kalau untuk child free gitu, kayaknya gua bakal bilang enggak deh. Tapi ada tapinya. Yang gua setujui tentang konsep child free itu kan dia timbul bukan karena nggak ada sebab dong pasti. Nah, iya, ada sebab dan akibat. Beberapa hal yang gue baca tentang itu, atau misalnya orang yang bilang child free itu, kalau gue baca itu dia menyebutkan hal itu karena banyak tekanan sih Ki, menurut gue. Entah tekanan atau misalnya dari kita sebut netizen kali ya, yang kayak seolah memojokkan dan akhirnya dia berargumen gitu. Oke. Lu ngeliat gak sih? Dia live atau gimana sih? Dia live sama suaminya kalau gue baca. Oh gitu. Iya, dia lagi live sama suaminya, terus bahas tentang itu. Ada yang komen. Iya, kayaknya sih ada yang komen gitu. Oke, ada yang komen terus tercetus tercetus. gitu kan. Apa gimana tercetusnya tuh bilangnya? Kalau misalnya lu lihat beritanya. Kalau yang gue lihat dia sih bilangnya ya sekilas terdengar bercanda gitu, maksudnya. Gue bisa banyak hal yang gue lakukan tanpa belum punya anak dulu gitu, kayak bisa perawatan, itu kan disebutnya dia kayak gitu. Oh, yang awet muda. Iya, uang yang harusnya buat kayak ngurus anak itu dia bisa buat perawatan. Oh, jadi gitu. dia kan juga Jadi terlihat bisa. lebih muda katanya ya. Itu katanya banyak hal positif yang dia dapat kalau belum punya anak katanya. Harusnya sih Gita Soft bilang ya kalau misalnya rahasia awet muda ini air wudhu ya. Jadi dia nggak bakal terkenal Ki, gue rasa. Kalau dia bilang gitu. Harusnya ada penekanan itu dulu sebelum ada gue punya program child free gitu. Harusnya sih gitu. Jadi ada batasan dulu, oh ya air wudhu. Nah, jadi ada bercanda dulu tuh. Walaupun memang banyak orang bilang yang kayak gitu kan. Iya, ini gue awet muda, mukanya cerah banget. Perawatan apa enggak? Gue cuma air wudhu doang ya. Jelas tuh bercandanya ya. Padahal air wudhunya juga dari Himalaya gitu kan. Itu juga jauh banget anjir. Ya kan katanya air Himalaya bagus katanya Ki. Beda sama Mekah nih. Nggak tahu deh, kan gue belum pernah nyobain ini kan katanya Gi. Iya sih. Katanya banyak dari pegunungan Himalaya katanya kan bagus dari tanamannya, terus tanahnya atau apanya Himalaya bagus katanya. Bagus sama kayak Mekah berarti gitu ya? Iya. Ya gue nggak tahu sih, belum pernah kedua-duanya juga sih. Katanya doang? Iya, tapi kalau misalnya di antara Himalaya sama Mekah gue pengen ke Himalaya sih. Oh enggak lah, masa buat ngambil airnya? Iya. Gue pengen ngebandingin aja sama Mekah gitu. Oh. Enggak lah, gue pengen ke Mekah lah, masa iya. Pengen ke Himalaya dulu, capek. Kan ke Himalaya cuma ngambil air doang. Iya sama sih sebenarnya sih, ke Mekah juga pengen ngambil air zam-zam sih. Tapi balik lagi pembahasan soal intinya kan tentang punya anak atau nggak punya anak ya. Kalau mungkin yang gue lihat dari siapa tadi? Kita sebutin nggak sih namanya? Oh, nggak usah lah, si selebgram itu. Ya, influencer lah, influencer itu. Banyak di antara kita sebenarnya mengalami bukan dipojokkan gitu sama masyarakat, tapi entahlah, menurut gua banyak orang-orang yang literasi akan mempunyai anak itu kurang sih menurut gua. Literasi. Tapi terlebih lingkungannya ya, gue nggak tahu, tapi beberapa orang yang gue sendiri gitu ngerasa banyak orang yang
kurang literasinya terhadap pandangan pertanyaan lu mau punya anak atau enggak gitu. Oh, terlebih sih kapan punya anak dulu sih. Oh iya kali ya, Iya, kapan ya? Kapan punya anak? Bukan, udah lu mau punya anak apa enggak beda ya? Beda gitu. Iya, kalau lu mau, kayaknya jarang deh orang-orang nanya, lu mau punya anak apa enggak? Ya mungkin kalau sekarang sih ada sih, gara-gara apa kasus kayak gini kayak sih ada. Lu mau punya anak atau enggak? Nah, gitu kan. Kayaknya bakal ada deh. Ini bapak berisik banget ya sampingnya. Iya. Maaf ya, ini kita lagi di dekat optik. Dia lagi di dekat optik Melawai gitu ya. Jadi agak berisik gitu. Orang beli optik. Seorang beli optik sih, orang beli kacamata dong. Orang beli optik. Orang beli optik, dia beli saham. lanjut. Sampai mana tadi? Iya, kalau menurut gue sih pertanyaan yang mendasar sih kapan punya anak dulu gitu ya. Kapan punya anak? Kapan punya anak gitu. Jadi mendasar tuh agak rese, agak sebel sih gitu kan. Terlebih kayak misalkan udah berapa tahun nikah gitu, terus lu kapan punya anak dong gitu kan. Bahkan yang baru-baru nikah aja, udah isi belum kan selalu ditanya gitu kan. Kayaknya pertanyaan kayak gitu nggak bakal ada habisnya ya. Bener. Tapi kenapa yang memicu ada pertanyaan kayak gitu ya? Nah itu makanya gue juga bingung kenapa orang bener nggak sih kalau buat gue kayak gitu. Kayak tadi gue melabelnya orang itu kurang literasinya terhadap pertanyaannya kan? Nah berisik. Gimana Gi? Iya. Jadi lu setuju akan pernyataan gue tentang beberapa orang tuh literasi terhadap pertanyaannya. Tadi kan gue bilang menyebutannya pertanyaan untuk punya anak kurang gitu. Padahal kan itu menurut gue ya setelah gue pikir-pikir agak personal gitu. Karena gue mengalami, maksudnya ketika sudah menikah terus agak jarak pernikahan itu udah lama dan timbul pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu membuat gue berpikir kok bisa ya gitu. Maksudnya ada, dulu gue ngeliatnya orang pantes gitu kan sakit hati atau bahkan yang depresi cuman gara-gara pertanyaan tersebut gitu. Lu ada depresi gitu Ki? Ya pasti fase ada gitu. Ada fase gitu? Ada fase-fase kayak gitu, cuman kan seiring berjalannya waktu gue juga belajar kenapa itu pertanyaan bisa tumbuh dan gimana cara gue menanggulanginya gitu. Oh oke. Nah gini untuk masuk nih. Menanggulangi. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu juga ke si influencer itu kan ya. Iya. Terus gue rasa sih pasti ada. Iya. Makanya cara menanggapi pertanyaan itu adalah dengan jawaban kayak gitu. Nah gitu. Kayak sih keselnya gitu. Iya. Dia tuh ada di batas emosi itu. Ada di batas kesel sih. Dengan pertanyaan yang kayak gitu, apa sih lu ngurusin hidup gue? Iya. Gitu, ini kan hidup gue. Lu kenal enggak? Lu bakal ngasih makan anak gue juga enggak? Iya. Gitu. Ya udah mungkin, ya gue pengen punya program kayak gini kok dengan yang nggak punya anak pun gue bisa kayak gini-gini. Iya. Di waktu tidur gue lebih lama, lebih pokoknya lebih teratur lah hidupnya. Kan bisa perawatan dan lain-lain, quality time sama suami bisa lebih banyak kayak gitu kan. Nah mungkin menurut gue sih kayak gitu sih pemicunya ya. Iya. Nah kalau dari lu gimana jawaban lo? Kalau misalnya dengan ada pertanyaan lo yang kapan punya anak gitu? Kalau gue sih untuk serius saat banget ya? Iya, serius banget. Untuk saat ini setelah yang gue cari tahu sedikit demi sedikit, makanya gue tadi bilang kenapa ya orang-orang itu literasi untuk pertanyaan personal seperti punya anak itu kurang. Menurut gue ketika gue dihadapkan sama pertanyaan tersebut, gue tuh selalu bilang kalau misalnya kenal gitu, coba dong tolong bisa kali misalnya ditanyanya bukannya seperti itu gitu. Lu kan bisa tanya kayak lu bahagia nggak nikah gitu. Gue tuh selalu intinya ketika ada pertanyaan tersebut gue selalu bilang, maksudnya pertanyaan ini tuh intinya belum pantas loh gitu untuk pertanyaan. Lu bisa tanya hal lain selain hal itu gitu. Gue pengennya sih sedikit demi sedikit pasti kan lu sadar deh orang yang nanya itu tuh orang-orang terdekat. Iya. Setidaknya mereka tuh kenal kita gitu. Nah di situ juga sebenarnya gue merasa punya kewajiban untuk ngasih tahu. Oke. Jangan sampai, semoga dia nggak nanya ke gitu ke orang lain gitu. Makanya ketika dia nanya ke gue selalu kayak jelasin, maksudnya lu tuh bisa tuh nanya hal lain gitu sebelum masuk ke situ, langsung kayak ditembak gitu. Oke. Ya sebenarnya kan nggak salah juga, cuman kan gue juga ngasih taunya juga dia berpendapat, gue juga bisa berpendapat dong. Betul.
Kalau gua tuh selalu waktu pas sebelum nikah ya, sebelum nikah tuh selalu ditanya, kapan lu nikah, lu kapan nikah gitu kan ya, gitu kan. Jadi setelah punya pacar gini, ditanya tuh kan, kapan nikah tuh? Lu mau ngasih apa kalau gua nikah? Nah, gua gituin tuh. Iya, bisa sih cara tidak langsung ya. Iya. Tapi emang bener sih kayak gitu. Iya. Jangan nanya kapan nikah kalau lu nggak mau bantu. Gitu. Pernah sih gue juga. Gue gituin serius. Kalau lu ketika melontarkan jawaban itu lu kesel atau emang nyatanya kayak gitu? Ya nyatanya gitu aja. Oh, bukan ada karena emosi gitu bukan ya. bukan karena emosi. Jadi maksud gue kalau misalkan lu melemparkan sesuatu yang memang membebani orang lain adalah itu beban orang itu sendiri iya, gitu ya. Dilihat itu beban. Iya kan, karena menikah, punya anak itu kan beban. Iya. Dan beban pribadi lo itu. Maksudnya besar gitu ukuran. Besar, kalau gitu. kita ukur beratnya cukup berat gitu. Cukup berat itu. Terus tiba-tiba ada orang yang menanyakan kapan nikah itu maksudnya menanyakan beban itu gitu, menanyakan gitu. Ya lu harusnya bisa bantu kan. Lu kapan nikah lu? Kalau misalnya lu nikah, gua transfer deh segini. Lu menawarkan solusi juga iya, gitu ya. Iya, menawarkan solusi gitu. Kalau misalnya nikah nih, gue bisa bantu ini nih, gitu. Dan kebetulan maksudnya ada beberapa temen gue yang memang kayak gitu gitu kan ya. Dia nanya tapi bawa solusi, ya cerdas gitu. berarti. Itu maksud gue. Soalnya alhamdulillahnya ada fase dimana kita lewatin tuh teman-teman kita yang emang harus kita naikin, kita naikin gitu teman-teman kita ya. Kalau misalnya emang yang masih nanya-nanya begitu ya buat apaan gitu loh. Bukannya emang ninggalin temen ya, tapi maksudnya harus ada beberapa orang yang memang kita pilih. Kalau menurut gue sih gitu, yang memang jangan sampai psikologi kita keganggu. Bener. Akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang membebani kita pribadi. Iya. Gitu. Setuju. Terlebih yang masalah anak. Iya kan? Anak itu kayak ibarat sebuah karya lah buat gue gitu. Iya kan? Karya dong. Ya karya dong. Kita membuat berdua, iya kan? Maha karya Tuhan kan? Gitu. Yang kita ciptakan gitu. Kayak ibaratnya film nih gitu kan. Kita ngebuat ada praproduksinya. Nah, akhirnya kita produksi gitu. Nah, setelah produksi, kita ada pasca produksinya. Iya. Ya Mau kan? digimanain? Mau digimanain nih film ini gitu kan ya. Nah, film ini mau nggak mau ya kita harus distribusiin kan. Biar gimana caranya film ini menjadi besar, gitu. Film ini dikenal orang, gitu kan. Terus film ini punya nominasi yang memang punya penghargaan, kan kayak gitu. Anak kayak gitu kan. Kita harus ngegedein nih setelah kita produksi, akhirnya ada lahiran kan. Nah, itu kan beban juga kan. Walaupun memang kata orang ya bukan beban kok punya anak, beban. Oh, kalau nggak salah ada artis juga tuh pelawak bilang punya anak adalah beban, katanya gitu. Punya anak adalah beban? Iya, katanya beban. Beban apa dia? Ya gue nggak tahu sih, pokoknya beritanya gitu doang. Betul memang beban gitu, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab kalau menurut gue ya. Sebuah tanggung jawab gitu yang memang harus dilakoni sebagai orang tua. Kayak udah hakikatnya gitu ya. Hakikatnya memang udah hakikat. Kalau kita ngelihat itu beban ya akan jadi beban. Iya betul. Iya kan? Kayak ibaratnya kita bawa air aja gitu kan ya. Ya kalau misalnya berat, iya ini beban gitu. Kalau misalnya kita mikirnya beban, tapi ini adalah tanggung jawab kita gitu kan, membawa ini untuk kebutuhan kita nanti kalau misalnya kita aus. Ya kan kayak gitu. Cakep lu gitu. Iya kan? Bener kan ya? Bener. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau gue ya, kalau misalkan memang ada pertanyaan kayak gitu, karena waktu pas setelah nikah tuh gue punya hamil, istri gue hamil. Istri gue hamil tuh setelah 4 bulan gue nikah tuh. 4 bulan gue nikah. Nah, sebelum 4 bulan gue nikah, nah itu pasti ada pertanyaan gitu. Udah isi belum gitu kan ya. Orang terdekat. Iya, orang terdekat kan? Gitu kan. Kan? Iya. Ya udah gue isi tuh pakai air galon gue gitu. Kadang juga soalnya ya pasti pernah sih, gue juga pernah merasakan hal itu dan gue tanggapin dengan itu. Cuman kadang-kadang juga ketika gue melontarkan jawaban tersebut ya ada rasa emosi juga gitu, karena udah nggak sekali 2 kali gitu. Kok lu nggak ngerti gitu, masih nanya aja gitu kan. Ya akhirnya santet. Gue berpikir ya udah, kayaknya emang semua yang diutarakan gitu dengan emosi kayaknya nggak bakal masuk ke hati. Iya benar. Pas nggak tuh jadi pantun? Iya bisa gitu. Nanti belakangnya dimasukin ke depan aja. Oke. Iya gitu. Keren ya gue hari ini. Dia narsis anjir. Anjir si Anggi narsis. Nanti gue potong.
Gue yang Bagus, nggak foto. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terus tanggapan lu berarti gitu aja? Iya, ketika kita tahu ya kita harus ngasih tahu juga ke yang lain biar ini tuh berhenti di kita gitu. Jangan sampai ini terus menerus setiap generasi pertanyaannya kayak gitu. Ya emang kayaknya sih emang dari zaman kakak gua tuh masih aja pertanyaan kayak gitu kan. Oh, gue yakin dari dulu juga. Dari dulu sih kayaknya sih. Emang mungkin agak struggle kali ya untuk menjelaskan itu, apalagi ke orang-orang terdekat kayak lingkup keluarga ataupun bahkan yang lebih dekat orang tua gitu. Pasti gue rasa di luar sana atau para pendengar nih kita ada yang merasakan hal yang sama tapi agak sulit gitu. Karena kan bahkan ya menurut gue ketika pertanyaan tersebut dilontarkan ke laki-laki dan perempuan itu tanggapannya beda. Tanggapan beda. Dan Iya cewek kan? itu kayaknya lebih perasa. Iya kan, wanita itu lebih memakai hati, kita Iya. memakai logika. Iya benar-benar. Iya. Kita laki-laki aja, lo yang udah mau mempunyai anak, gue yang belum punya anak juga beda kan. Benar. Apalagi dibandingkan dengan laki-laki perempuan juga beda, banyak sih faktornya yang menentukan jawaban seperti apa yang keluar gitu. Oke, jadi kalau misal lu child free atau enggak nih kalau menurut lu pribadi child free atau enggak? Enggak sih. Oh enggak. Jadi karena lu belum belum dapat rezekinya aja atau gimana? Iya, ya gue percaya sih ketika seseorang dititipkan anak, tapi itu masih dalam hal yang gue pelajari juga gitu. Ya, enggak maksudnya kita nggak bisa tutup mata lah. Katakan ada orang yang lo lihat di sana di berita ada anak yang katakanlah. Oh kasus-kasus lah. Iya, maksudnya tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya atau bahkan sebaliknya gitu. Oke, ini jadi sebenarnya lu butuh apa enggak gitu kan? Kenapa gitu? Apakah ada yang tiba-tiba lagi nggak pengen terus ada anak? kayaknya nggak mungkin. Ada jadinya hal tersebut apa bahkan tapi nggak tahu ya lu pernah dengar atau enggak ada yang butuh tapi ketika ada malah ditelantarkan gitu. Banyak. Oke, berarti kita masuknya ke kasus-kasus nih ya. Ada beberapa banyak kasus yang memang yang gue baca ya. Gue nggak tahu nih berita yang gue baca sama atau nggak beda nih sama lo gitu nih. Karena kebetulan ini jujurnya gue sama Anggi ya. Kalau misalkan mau tag podcast ini kita nggak pernah briefing ya. Gokil. Nggak pernah briefing. Jadi paling merasa cerdas. Mengalir aja. Jadi pokoknya kita punya tulisan aja tuh. Minggu ini kita mau bahas apa? Oh ya udah oke aja gitu. Oke aja pokoknya gitu kan. Jangan dicontoh ya. Untuk orang-orang yang dengar dan mau bikin podcast biasakan disiplin. Ada briefing ya harusnya ya. Jadi mau bahas apa gitu. Pokoknya kita cuma ada timeline aja garis merahnya itu. Mau bahas apa? Mau bahas child free. Oh oke, ya udah sok-sok paling bener aja. Oke. Si paling child free. Oke, lanjut. Pokoknya ada berita yang emang pernah gue baca juga nih kan. Ada anak yang dibuang, ditaruh di tempat sampah. Ya kan? Ada yang ditaruh tiba-tiba di depan panti asuhan. Ya kan? Kayak gitu kan. Berarti itu menunjukkan adalah tentang tidak kesiapannya mempunyai anak. Seseorang untuk punya punya anak bukan sebagai orang tua gitu. Kalau menurut gue. Gitu. Karena orang tua kalau yang menurut gue ya, orang tua kan kita orang yang umurnya udah tua itu udah tua gitu. Iya sih. Gitu. Tapi mempunyai anak kan beda gitu, bukan masalah orang tua tapi ayah dan ibu gitu. Oh iya benar-benar juga ya. Gitu. Iya benar. Jadi nggak semua yang kayak katakanlah menelantarkan atau menganiaya disebut orang tua ya. Iya. Karena kan masih ada juga orang tua masih bujang gitu kan ya. Benar banyak kan ya. Belum nikah gitu. Iya, udah nikah, baru nikah gitu kan. Itu udah tua tuh. Tapi belum jadi ayah dan ibu. Nah, ini mereka nih kurang siap untuk menjadi ayah dan ibu kalau menurut gua gitu. Jadi sayangnya dan kayak gitu. Terus tiba-tiba ditelantarin aja gitu. Gua ngelihatnya miris sih. Terlebih yang emang kayak orang pengen punya anak tapi tiba-tiba dapat berita, ada ditelantarin anak dan anaknya tuh lucu, cakep gitu. Masih kecil, terlebih sayang banget gitu. Dan kemarin gue juga ikut seminar gini Ki. Iya. Yang duluan, pertanyaannya gini. Yang duluan itu hak atau kewajiban? Hak kayaknya. Kenapa hak? Ini tentang apa dulu maksudnya? Apapun. Oh, apapun.
Lo berbicara tentang hak dan kewajiban. Ah. Hak dan kewajiban. Ini si Kayaknya si hak sih gue. ini Hak. si si pematerinya Oh. nanya gitu ke gua. Yang Kenapa? mana yang duluan? Heeh. Yang mana yang harus diduluanin, hak atau kewajiban? Yang harus diduluanin. Kayaknya sih. Apa kewajiban ya? Nah, Kayaknya. gimana? Ini tentang anak juga nih nanti nyambungnya nih. Ya. Kalau hak, kayaknya apa yang kita dapat gitu. Kalau kewajiban, seolah apa yang harus kita keluarkan gitu. Oke. Jadi Ketika kita belum dapat, kita nggak bisa untuk mengeluarkan atau mengasih gitu kewajiban yang harus. Oke, jadi kalau misalnya kita masuk langsung ke anak nih ya, Hah? anak ini berkewajiban untuk lahir gak? Enggak sih kayaknya tuh. Ya, Iya yang- apa enggak sih? Yang berkewajiban untuk melahirkan siapa? Ibu. Anak ini wajib dilahirin gak? Secara norma sih wajib sih kayaknya. Berhak atau wajib? Berhak. Iya kan? Iya, berhak. Berhak dilahirkan. Berhak Wajib dilahir- atau enggak? Enggak dong jadul. Bisa digugurin nggak? Bisa sih kalau Bisa dibunuh nggak? bisa. Berkewajiban dirawat atau enggak? Enggak juga. Berhak dirawat atau enggak? Berhak. Jadi yang duluan hak atau kewajiban? Hak. No. Iya. Hak berhak. Oh iya berhak ya. Iya. Jadi gitu. Nah, Ih, kena hati loh. nah, maksud gue gini, anak ini kan dia nggak punya pilihan, Iya benar. tapi orang tua, tapi ibu dan ayah punya pilihan. Iya. Dia mau melahirkan atau enggak. Anak ini berhak dilahirkan, tapi berhak hidup. iya, anak ini berhak dilahirkan. Nah, orang tua ataupun ayah dan ibu wajib merawatnya. Oh iya. Iya kan? Iya iya. Gitu. Nah, berarti orang tua ini menganggap, oh gue nggak punya kewajiban kok buat merawat anak ini, gitu. Iya iya paham. Jadi akhirnya rasa tanggung jawab dia yang nggak ada. Hmm. Nah, kalau menurut gue sih harusnya ya di Indonesia ini ada dari Kementerian Keagamaan gitu kan ya, sebelum nikah tuh jangan cuma pelatihan apa ya, Nikah. pelatihan nikah yang Iya. ngantuk. Ah. Ya lu pernah ngerasain kan? Pernah. Nah kan ngantuk sumpah perasaan gue apaan sih nih, gue udah tahu semua gitu loh. Iya tuh. Iya. Gue mau cerita. Cuma harusnya tuh ada pelatihan di mana parentingnya yang harus dipentingkan gitu. Benar. Kita sebagai suami istri itu nanti sudah mau jadi ayah dan ibu gitu, yang memang harus di pelatihannya itu Iya. dan jangan dilepas setelah udah nikah tiba-tiba ya udah ngerti ini lu gitu Iya, kan. lu modal cinta doang. Iya, dilepas aja udah gitu. Nah harusnya tuh Kementerian Agama itu memiliki program-program buat melatih parenting. Kalau menurut gue sih gitu. Iya sih. Gitu sih Gi, dari gue, dari lu deh. Enggak, tadi gue menanggapi cerita lu tadi. Ketika Nikah. mau menikah, Nikah. kan kita di kayak sebelum nikah kan ke KUA dulu Iya, ya apa? pelatihan gitu. Iya pelatihan Nah, gitu. Nah, di gua waktu itu ada istilahnya kayak 4 pemateri gitu. Oh, iya. Ada orang lain banyak Iya, kan? ada. Entah yang si A jelasin apa, si B jelasin apa, si C. Ya, Sampai akhirnya ke yang keempat, gue masih inget banget. Ini semua 3 pertama itu dia cuman ngomongin kayak bahasannya tadinya lah. iya. Setelah persiapannya dan lain-lain. Pokoknya istilah tentang dunia lah gitu. Iya. Nah ini yang keempat nih, dia sederhana, singkat, padat, gak lama. Tapi ngena. Yang lain tuh hampir sejam, mungkin sejaman lah ya, kurang lebih. Yang keempat cuman berapa menit tuh. Dia cuman bilang gini, ketika kalian semua udah mempersiapkan semuanya, istilahnya kan 3 ini kan tadi gue bilang ngomongin kayak dunia tuh maksudnya kayak persiapan untuk nikahnya gitu, untuk acaranya gitu, okay. katakanlah. Atau bahkan sampai mau menuju hari H. Nah, dia cuman bilang ketika yang terakhir itu kalian menyiapkan susah payah di awal untuk sampai ke besok 1 hari aja, tapi kalian udah menyiapkan belum untuk setelahnya. Oke. Udah, dia cuma tutup sampai situ doang. Serius lu? Iya, maksudnya kalian capek-capek, istilahnya kayak gitu kasarnya nih ya. Gue nggak bilang dia kayak gitu, cuman kasarnya intinya kalian siapin finansialnya, pengen gimana sampai hari satu hari besok kita kan lah, nanti minggu depan gitu. Apa kalian udah siap untuk bekal ilmunya
bahkan nanti setelah hari H tersebut gitu. Udah, dia sampai beres di situ doang. Oh serius nggak ada Serius? bahasan lagi? Enggak, dia nggak dibahas itu. Jadi kayak gue nangkepnya sekarang ya, dia menyadarkan kita gitu. Dia pengen menyadarkan ke para pasutri untuk lu tuh jangan capek-capek, jangan capek-capek, jangan terlalu ya maksudnya. Lu fokusnya hanya sampai ke pernikahannya aja, sampai hari H-nya aja. Lu udah siap belum? Nah, masuk ke situ kayak setelah gue pikir sekarang ya kayak lu punya anak, bagaimana lu berkomunikasi dengan pasangan lu tentang masa depan punya anak bahkan gitu kan. Ya penting kan kayak gitu kan? Iya. Gue baru ngerti sekarang gitu ketika dulu sih cuma ngedek doang gitu. Iya juga gitu cuman sekarang kayak lebih dalam aja gitu. Iyanya juga tuh. Iya makanya kan. Gitu. Sayang aja gitu kalau misalkan nggak ada pelatihan parenting dari Kementerian Yang Agama. intens gitu ya. Intens. Iya. Bahkan harusnya sih didata karena kan kita punya data di Indonesia tuh kita punya data tentang perceraian, pernikahan gitu kan ya. Benar-benar. Nah, terus cara menanggulanginya tuh menurut gue nggak ada gitu. Bahkan yang mengadakan seminar tentang parenting itu bukan pemerintah, mungkin ada. Swasta ya. Swasta, tapi kebanyakan swasta mungkin ada. Iya benar-benar. Tapi kebanyakan swasta gitu ya. Iya. Sayangnya gitu. Iya benar lagi. Iya kan? Iya. Ada pelatihan parenting dari pemerintah tapi nggak banyak. Lebih banyak yang swasta. Iya, betul. Sayangnya gitu. Butuh gak lo? Butuh lah jelas. Makanya gue sebenarnya di sosial media nggak tahu sih sekarang kayak lagi seru aja gitu. Karena mungkin ya lu mengalami lah. Lu ketika kecil gitu, katakanlah diasuh dengan cara A dan itu nggak cocok sama lu. Dan lu nggak mau dong nanti ketika lu punya anak, lu memakai cara A yang sama. Betul. Itu harus berhenti di lu gitu. Iya. Dan banyak sekarang makanya gue di sosial media, gue merasa kayak gue dulu kecil tuh diasuh seperti ini, kayaknya nggak cocok deh. Gue masih banyak perlu belajar gitu. Betul. Ajaran zaman dulu jangan dipakai zaman sekarang. Iya. Terlebih orang tua selalu bilang, orang tua nih ya, orang tua bukan ayah ibu, bukan ayah ibu kita gitu ya. Orang tua selalu bilang dulu zaman bapak gini, dulu zaman saya kayak gini. Ya itu kan zamanmu, bukan zamanku. Walaupun memang zamanku toh. Gitu. Gitulah. Oke lah, kita akhirin aja ya bahasan ini ya. Kayaknya cukup deh. Seru pembahasan. Sudah. Tapi kalau misalkan ada yang, kebetulan ini juga pembahasannya dari yang kemarin giveaway ya. Iya betul. Nah, ini kita bawain. Kayaknya menarik juga sih. Kita belum kepikiran karena satu, gue belum punya anak, masih janin ya. Walaupun memang sudah ada detak jantungnya gitu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan bentuknya. Dan lu juga belum ada anak gitu ya. Jadi kita belum kepikiran nih gitu kan ya mau ngebahas child free atau apa gitu ya. Tapi thank you buat yang udah ngasih saran, komen dan kayaknya dia yang dapat giveaway. Selamat untuk Siapa namanya kemarin Gi? Oh, Alfian Triatmadi. Oke, thank you buat nanti Alfian. Nanti kita DM ya. Nanti buat minta alamatnya. Nanti gua kirimin. Siap. Untuk giveaway yang kemarin menang Garnier. Thank you. Thank you banget. Thank you buat Alfian, thank you juga buat Garnier yang udah sponsor. Next ditunggu brand-brand selanjutnya untuk masuk di podcast kita. Boleh. Sama nanti kalau misalnya mau ngadain seminar yang parenting boleh lah undang-undang kita gitu ya, ngabarin. Kita juga butuh. Terlebih kalau misalnya tapi emang kalau misalnya ada yang mau jadi narasumber di sini boleh ya? Wah, boleh banget. Jadi ada teman-teman yang punya link tentang parenting, boleh kita ngasih link ke kita, kenalin ke kita bakal bahas. Karena kita penting, terlebih gue juga penting. Semua lah, gue rasa semua butuh belajar. Benar sih. Karena harus yang udah punya anak, yang belum punya anak. Betul. Manage duit pas punya anak sama manage duit pas belum punya anak kayaknya panjang penting. Lagi tuh bahasanya. Makanya kan penting tuh kayak itu tentang finansial. Manajerial setelah punya anak gitu juga. Bener tuh manajerial setelah punya anak, bagus tuh kayaknya Gi. Oke Gi, cukup ya tutup ya tentang episode hari ini. Thank you yang udah dengerin. Thank you juga yang udah ikutan giveaway. Benar. Thank you juga yang udah berpartisipasi yaitu Garnier. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Ciao.